barangkali ada baiknya ada penjelasan singkat tentang tempat ini. Bangunan utama yang ada di tempat ini adalah Balak Barakaka di Galesong. Ini adalah Balak Barakaka di Galesong. Ini rumah didirikan pada tahun 1936 di Katuk Nokang sana, Manari. Pada tahun 1956 itu keadaan kacau sehingga dipindahkan ke Jalan Poros di atas. Dipindahkan. Kemudian tahun 2016 ini karena keadaannya rumah itu terlantar di sana, maka dipindahkan ke sini. Saya sepakat dengan ibu dan anak-anak, dan saya bilang kepada saudara-saudara saya yang masih hidup, saya akan ambil ini barang karena saya tidak mau rumah ini terlantar. Jadi kami pindahkan. Ini 80% ya masih asli ini. Jadi tidak banyak tambahan kecuali atapnya apa semua. Alhamdulillah itu semua asli. Kemudian ini kadang-kadang orang bertanya kenapa namanya Balak Barakaka. Pada waktu itu ibu bertanya apakah tidak apa-apa itu kita nama karena Barakaka itu sakral sekali. Tetapi desakan orang-orang biarlah dipakai itu Balak Barakaka karena harapannya itu doanya agar membawa berkah buat masyarakat di sekitar sini. Bukan rumahnya yang berkah, tapi Allah Subhanahu yang punya berkah turun melalui rumah ini. Tempat ini tadinya daerah yang sangat kumuh, tempat buang besar, ada semua ini kejahatan di sini. Ada penum baluk, paluka, pabale-balen, yang kasih ada semua di sini ini tempat. Kami datang sini ini, alhamdulillah. Salah satu yang kami lakukan itu, anak saya bilang begini, barangkali perlu bikin masjid. Kami didesak itu anak-anak pada waktu itu, dan saya katakan, ibu ini sudah pensiunan. Bagaimana mungkin kita bikin masjid? Dibilang kita mulai saja. Jadi pada rapat acara buka puasa keluarga pada waktu itu sepakat. Saya tanya anak-anak, bagaimana? Apakah ada uang atau apa? Alhamdulillah pada malam itu terkumpul 105 juta dari anak-anak sendiri, 4 pasang. Kita bikinlah. Jadi ini replika dari kampung dulu. Jadi ada namanya Balak Baraka, ada namanya Baruga, ada namanya Barung-Barung. Barung-Barung itu rumah kecil. Artinya tempatnya tinggal itu penjaga rumah, penjaga kampung. Kemudian ada Baruga, kemudian ada Balak Saukang. Ini jangan diartikan salah, ini Balak Saukang itu biasanya orang pakai dupa-dupa di sana. Ini kami bikin ini supaya orang tahu bahwa tidak boleh disalahgunakan itu. Balak Saukang bilang pakai lilin, pakai dupa, minta-minta di situ. Tidak seperti itu. Tidak melupakan leluhur. Saukang ialah pas sawang. Jadi tempatnya raja-raja itu kalau istirahat di Balak Saukang. Dan enak baring-baring di situ. Jadi ini semua dan ini kemudian ini siring. Siring ini namanya Sirina Balak Barakaka. Kalau kita lihat ini ada itu prasasti dari Mahkamah Konstitusi pada rasa resmi itu ada. Mungkin saya kasih lihat sedikit ya mengenai ini. Ini sudah banyak yang robek-robek ini tempatnya. Ini prasastinya ini diresmikan oleh profesor. Ini sekarang sudah Profesor Dr. Anwar Usman SHMA Dato Raja Alam Batua Karem Makule Galesong. Kami kasih nama di waktu berkunjung, kami kasih gelar Karem Makule namanya Galesong karena dia selalu mau pikir saya mau pakai nama Galesong. Jadi kalau saya kami ketemu di mana-mana, kami panggil dia Karain karena kami sudah kasih gelar. Ini gambaran dari rumah sebelumnya. Ini kasihan ya, terlantar, makanya saya bilang saya harus ambil ini. Ini sudah robek-robek.
Ini gambaran dari keadaan sungai. Keadaan sungai dulu ini kotor sekali di depan ini. Berjejer ini WC-WC terapung ini sepanjang sungai ini. Sepanjang jalan. Waktu saya datang saya bilang tolong dibongkar itu karena ini merusak sungai dan merusak pemandangan. Tetapi saya bilang sama Pak Desa kasih solusi. Bikin dan dia sungai yang bagus, WC yang bagus, permanen. Alhamdulillah tidak ada lagi tempat jongkok-jongkok di sungai itu. Mereka sudah dibikinkan oleh. Nah, kemudian ini peresmian. Diresmikan ini oleh gubernur. Tempat ini diresmikan sebagai kampung adat dan budaya oleh gubernur dan Sultan Sepuh. Sultan Sepuh itu adalah ketua umum forum silaturahmi Keraton Nusantara. Jadi rajanya raja di seluruh Indonesia. Itu yang datang resmikan ini. Makanya saya bilang kalau banyak yang belum pernah datang di tempat ini, sayang ya karena orang dari jauh itu datang. Sultan Sepuh rajanya, ketua raja forum silaturahmi Keraton Nusantara yang datang resmikan ini. Dan di tempat ini beliau ini baru-baru ini meninggal. Kemudian ini ya di sini ini dulu gelap gulita. Tapi sekarang kalau malam orang-orang bilang ih kayak kota kecil. Kenapa? Karena diterangi dengan lampu. Kenapa? Karena ini saya anggap anak ini vice presidennya PLN. Ini namanya Pak Bondakir. Itu vice presiden PLN. Dia panggil ayah sama saya. Dia bilang, oh perlu dikasih lampu ini. Kasih saja lampu. Dia kasih lampu ini kalau malam ini terang benderang. Kemudian ini satu. Ini dari Jepang. Ini dari Jepang. Ini wisatawan dari Jepang. Tapi kita punya kerabat juga namanya Imelda. Imelda kami kasih nama Desenga. Kemudian suaminya itu namanya Miyashita. Kami kasih nama Dembella. Dia tanya kenapa Dembella? Dia bilang karena saudara jauh. Dembella namanya orang Jepang aslinya. Desenga istrinya, Dembella suaminya. Ini Prof. Kemudian ini dari Amerika, wisatawan dari Amerika. Saya biasa bilang kalau kamu semua orang Indonesia pernah dijajah Belanda. Kalau saya pernah menjajah Belanda. Kenapa? Karena waktu kawin ini Pasapiku. Orang Amerika Pasapiku. Saya heran itu orang-orang di Bulukumba. Kenapa orang Belanda menantunya Puang Hamid? Bukan orang Amerika. Karena dia Pasapiku. Jadi dibuatkan sarung khusus karena tingginya 1,95. Lebih tinggi. Hampir 2 meter. Ya, hampir 2 meter. Ini hampir sekarang ada di Jakarta. Hampir setiap anak saya lahir saya selalu datang untuk melihat. Ini antara lain ukiran-ukirannya. Tea ko alay punatai bulu-bulunnu. Penting bulu-bulu aja, bro. Penting bulu-bulu. Bulu-bulu. Tidak boleh diambil katanya. Itu bulu-bulu yang paling kecil di bagian tubuh kita. Itu pun juga tidak boleh diambil. Menurut pesan Allah karena kalau bukan hak jangan diambil. Ini dari Belanda. Ini dari Belanda tiba-tiba datang mau lihat ini. Saya juga kadang-kadang heran kenapa. Ini dari Australia. Kunjungan ilmuwan dari Australia dan Marege ini semua datang melihat dan mereka melakukan konferensi di atas Garuda. Ini sengaja dipertahankan seperti ini, keadaan seperti ini. Bapak saya dulu itu replika balak-balak namanya. Itu bapak saya kalau bapak ibu saya kalau hari Sabtu sore itu duduk di situ menunggu kami datang bergiliran untuk di balak-balak. Jadi kami bikin itu replikanya. Masih tidak terlalu tapi biarlah untuk sementara begitu dulu. Ini 12 negara sahabat. Ya, ini dari 12 negara sahabat ini datang berkunjung dibawa oleh Ibu Bupati pada waktu ini. Ini salah satu ini bisa menyanyi Angin Memilih.
Ini. Nah, kemudian ini dia. Waktu pulang dari tempat ini, naik di bus dihitung 1, 2, 3 dari. Kurang 1. Terus itu polisi datang, siapa tahu ada yang ternyata ada di sini masih menari-menari sama anak-anak binaan kami di sini, ikut menari. Jadi terlalu asik dia sehingga hampir ketinggalan dari